Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kalian diberi kelancaran dan kemudahan kalau kalian punya hutang. Oke, hari ini saya akan bahas tentang topik yang banyak banget bikin deg-degan, bikin tidur nggak nyenyak, bahkan bikin orang kepikiran terus. Apa sih sebenarnya resiko kalau kita gagal bayar atau telat bayar pinjol, tagihan pinjol? Nah, di sini saya akan ada judul ya, mantan DC pinjol tuh bongkar resiko gagal bayar pinjol. Sebenarnya galbay itu kayak gimana sih? Nah, ternyata begini. Nah, ini dari saya rangkum dari beberapa berita-berita atau berita-berita informasi-informasi dari mantan DC pinjol. Nah, menariknya belakangan ini mulai banyak mantan-mantan DC pinjol atau debt collector yang membongkar fakta-fakta lapangannya. Mereka dulunya tuh bekerja menagih utang-utang ke rumah, bertemu langsung dengan nasabahnya. Sekarang beberapa dari mereka sudah pindah kerja atau sudah tobat lah, mulai cari kerjaan lain dan mulai berbagi cerita. Terus membuka wawasan soal dunia penagihan pinjol dari sudut pandang yang jarang kita dengar. Nah, makanya simak video ini sampai habis. Oke, pertama tentang masalah pikiran kita sama realita di lapangan. Kita semua tahu ya, saat telat bayar atau gagal bayar, yang muncul di pikiran tuh biasanya serem. Pertanyaan di kepala kita, waduh, jangan-jangan rumah gua tuh akan didatengin DC nih. Jangan-jangan gue nanti dipermalukan di depan tetangga nih, nanti DC-nya marah-marah nih. Waduh, nanti yang datang kayaknya Ambon-Ambon nih, gitu kan, serem-serem nih, gue bikin malu nih. Bakal dijemput paksa lah. Kalau nggak bayar gue bakal disita barang atau gimana lah. Tapi berdasarkan cerita itu dari mantan DC lapangan, ternyata realitanya nggak seseram itu. Ya, banyak DC yang datang tuh sebenarnya biasa aja. Orang yang baru lulusan SMA kemarin, Gen Z semua gitu kan, dan orang-orang yang nggak ada kerjaan jadi DC lapangan gitu. Bahkan mereka cuma lulusan cuma SMP gitu bisa jadi DC lapangan. Jadi ya biasa aja gitu. Mereka ya manusia dan mereka juga nggak langsung teriak-teriak. Walaupun ada pun itu kayaknya bukan DC deh, tapi mungkin bank pelecit atau bank apalah gitu kan. Maksudnya bukan DC pinjol. Oke, terus selanjutnya apa sih kata mantan DC itu seperti apa? Oke, beberapa mantan DC yang pernah bertugas langsung ke lapangan mengatakan bahwa risiko terbesar dari gagal bayar pinjol itu cuma dua hal. Ini mantan DC yang bilang, pertama masuk skor kredit atau slik OJK, itu jadi jelek. Terus yang kedua, bunga dan dendanya terus berjalan. Itu aja. Slik OJK jadi jelek, kalau itu pinjol masuk slik OJK, terus kedua, bunga dan denda terus berjalan. Itu kata mantan DC. Mereka bilang nggak ada yang namanya penyitaan barang, nggak ada jemput paksa atau pemaksaan untuk gadai aset, itu nggak ada. Karena si DC itu tidak punya wewenang hukum untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau kalian tuh takut ada orang yang datang bawa surat ini untuk menyita rumah atau motor karena utang pinjol, itu tidak mungkin secara hukum, ya nggak? Terus poin yang ketiga, di lapangan juga punya batasan. Menarik lagi nih, mantan-mantan DC juga cerita bahwa mereka pun punya tekanan tersendiri. Mereka itu ditargetin harus menagih sekian persen per minggunya atau per bulan nih. Tapi ketika ketemu nasabah yang sudah pasrah, yang sudah bilang, aduh saya udah gak punya uang nih, saya gak bisa bayar sekarang nih gitu, mau gimana lagi, saya udah gak punya uang. Nah justru DC sering frustasi sendiri, malas ngadepin nasabah yang seperti itu. Karena mereka tahu gak ada yang bisa dipaksa kalau memang tidak ada kemampuan untuk bayar. Ya semua orang juga paham lah seperti itu. Dan ini bukan berarti kalian tuh bebas seenaknya loh ya, tapi lebih ke arah kita harus tenang, realistis, dan jangan mudah panik. Karena pada dasarnya yang bikin kita stres itu bukan utangnya, tapi rasa takut yang kita ciptain di kepala kita sendiri. Iya nggak? Terus poin yang keempat, bunga dan denda itu masih bisa dinego. Nah, mantan DC juga bilang kalau soal bunga dan denda sebenarnya banyak kasus di mana nasabah berhasil minta keringanan kalau DC lapangan itu datang ke rumah. Nah, ada yang dapat diskon besar setelah sekian waktu menunggak, ada yang bunga dan dendanya dihapus total, asal mau bayar pokoknya aja deh. Terus ada juga yang bisa direstrukturisasi alias dijadwalkan ulang untuk pembayaran. Jadi jangan mikir kalau bunga dan denda itu sepertinya aduh ini jadi vonis mati ya, nggak bisa diapa-apain ya gitu. Justru sebaliknya, negosiasi itu sangat mungkin dilakukan asal dilakukan dengan komunikasi yang baik.
Nah, terus poin yang kelima, kalian tuh harus fokus dulu ke perbaikan ekonomi kalian. Kalau kondisi kalian sekarang memang belum bisa bayar, ya udah, jangan panik, jangan buru-buru. Fokus dulu ke hal-hal yang bisa kalian kontrol. Mungkin kalian kerja cari sampingan, bangun usaha kecil-kecil, jualan online gitu kan. Atau perbanyak skill lah supaya kalian bisa dapat menghasilkan penghasilan tambahan. Nah, dengan begitu ya, kalian tuh punya peluang pelan-pelan menyelesaikan kewajiban kalian. Ya, emang sih semua itu nggak ada yang instan. Tapi bukan berarti kalian tuh harus menyerah. Terus poin keenam, jadi apakah risiko galbay itu nggak ada? Pertanyaannya, apakah risiko galbay itu nggak ada? Nah, ini jangan salah paham juga. Risikonya tetap ada, meskipun bukan seperti yang selama ini kita bayangkan banyak orang. Yang benar adalah skor kredit kalian tuh bakal buruk. Amit-amitnya masuk daftar selek OJK. Terus nama kalian bisa sulit kalau mau ajukan pinjaman resmi ke bank atau ke lembaga keuangan lain. Ya walaupun ada yang bisa ya, katanya bisa pinjam ke leasing gitu. Nah, terus juga bunga dan denda akan terus berjalan. Itu risikonya. Nah, sama yang mungkin yang terakhir, akan terus ditelepon-telepon, di chat, bahkan dikirimin pesan otomatis setiap hari. Itu mungkin di awal-awal aja. Tapi kalau udah lewat 3-6 bulan itu akan biasa-biasa aja. Nah, hal yang salah yang ada di pikiran orang-orang, tidak ada penyitaan aset tanpa proses hukum. Ya nggak? DC datang tuh nggak bakal seperti itu. Tidak bisa dijemput paksa atau ditahan lah, kalian bakal dipidana, kirim surat somasi itu nggak ada. Ya, terus dipaksa jual barang itu juga nggak ada. Tidak ada akan dilaporkan polisi karena telat bayar, itu nggak ada. Nah, jadi yang harus kita bedakan antara ancaman dan ancaman imajinatif yang sering digunakan itu adalah seperti itu, digunakan untuk menakut-nakuti. Oke, terakhir kesimpulannya, pokoknya kalian tetap tenang, tetap tetap bertanggung jawab. Kesimpulannya, tenang bukan berarti kabur, pasrah bukan berarti menyerah. Kalau memang belum bisa bayar sekarang, jangan panik. Jangan hancurkan mental dan kesehatan kalian hanya karena utang pinjol. Tapi juga jangan menghindar selamanya. Saat kalian sudah siap, ada punya uang, ya udah bayar aja. Kalian punya penghasilan kan, punya penghasilan ya silahkan. Nah, silahkan hubungi pihak pinjolnya kalau kalian emang sudah punya. Tapi kalau belum punya ya nggak usah. Mungkin bisa dinegosiasi gitu kan. Yang penting kalian ingat, kamu punya niat untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi gini teman-teman, semoga informasi dari mantan DC itu bisa membuka mata kita, menenangkan hati kita ya, untuk teman-teman kita semua yang masih gagal bayar. Jangan percaya ancaman-ancaman yang tidak berdasar. Selalu cari informasi dari sumber yang bisa dipercaya. Dan ingat ya, semua masalah ada jalan keluarnya, asal kita sabar, konsisten, dan berani untuk memperbaiki keadaan. Kalau dirasa bermanfaat, boleh banget dibagikan ke teman-teman atau keluarga yang mungkin sedang mengalami hal serupa video ini. Atau kalian pengen gabung di grup saya untuk sharing gagal bayar di WA, itu ada di kolom deskripsi, kalian boleh klik aja linknya. Yuk saling bantu edukasi galbay supaya kita semua bisa keluar dari tekanan pinjol dengan cara yang lebih sehat dan masuk akal. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.